Shalom, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, menolak kuasa Yesus sama dengan memilih kebinasaan. Topik ini saya siapkan untuk memperkenalkan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dan hal ini tentu akan menuntun kita untuk semakin mengenal Yesus, mencintai Yesus, dan hidup di dalam kasih karunia Allah yang sudah nyata di dalam Yesus. Dan video ini juga sekaligus menjadi pesan kepada para mantan-mantan Kristen yang sering disebut sebagai seorang mualaf, yang seringkali salah memahami tentang Yesus yang agung dan yang mulia. Oleh karena itu, maka saya menyediakan video ini membahas tentang kuasa Yesus. Dan saya mau tegaskan, siapa yang menolak kuasa Yesus, berarti dia sedang memilih kebinasaan. Pernyataan Yesus tentang kuasanya sebagai bukti dan dasar iman Kristen. Ada banyak pernyataan-pernyataan Yesus di dalam Alkitab yang berbicara tentang kekuasaannya, di mana kekuasaan Yesus itu satu kekuasaan yang sangat luar biasa dan satu kekuasaan yang tidak pernah dimiliki oleh seorang manusia pun di tengah-tengah dunia ini. Dan saya nanti akan menunjukkan bahwa kuasa yang Yesus miliki sesuai dengan pernyataan Yesus tentang dirinya dan tentang kuasanya itu. Dan bagi kita yang mendengarkan video ini, saya mohon untuk mendengarkan sampai selesai, supaya kita sama-sama mengerti bersama tentang keagungan, tentang kebesaran daripada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Mari kita mengenali Yesus dan kuasanya. Ada beberapa gelar atau panggilan Yesus yang tidak utuh dipahami oleh banyak orang. Secara khusus, para mantan-mantan Kristen atau para mualaf, sehingga mereka menjadi seorang penghujat dan pemberita kebohongan tentang Yesus dan Alkitab. Saya melihat ada banyak orang yang mantan Kristen yang mengaku tadinya sebagai seorang pendeta atau tokoh agama Kristen. Ada yang mengaku S1, S2, S3, dan lain sebagainya. Ada yang mengaku dedengkotnya para teolog seperti Yahya Waloni dan kawan-kawan. Tetapi saya mengamati bahwa mereka banyak tidak memahami tentang gelar-gelar Yesus secara utuh, sehingga mereka menjadi orang yang melahirkan hujatan dan kebohongan-kebohongan tentang Yesus dan tentang Alkitab. Dan bagi mereka, saya menyampaikan video ini supaya kiranya Tuhan menjamah hati mereka untuk mereka boleh berbalik dan bertobat. Ada beberapa gelar Yesus yang tidak utuh dipahami oleh mereka. Contoh berbicara tentang Yesus sebagai seorang guru yang berkuasa. Mereka seringkali merupakan kekuasaan Yesus sebagai seorang guru, di mana Yesus seorang pengajar yang ajarannya begitu luar biasa, baik tentang etika dan moral, bagaimana tentang sikap seorang bawahan kepada atasan, atau bagaimana seorang sikap atasan kepada bawahan, bagaimana hubungan seseorang dengan orang lain, bagaimana tentang keluarga, tentang pernikahan. Semua ajaran-ajaran Yesus ini tidak mereka pahami secara utuh. Dan saya merindukan supaya orang Kristen memahami tentang Yesus sebagai seorang guru yang berkuasa. Yang berikut, mereka juga tidak utuh memahami tentang Yesus sebagai seorang nabi atau sebagai seorang utusan Allah. Di dalam channel ini saya sudah pernah membahas Yesus seorang nabi, Yesus sebagai seorang utusan Allah. Apa artinya? Mereka berpikir bahwa Yesus sebagai seorang nabi sama dengan nabi-nabi lain yang ada di dalam Alkitab. Bahkan yang cilakannya adalah mereka menganggap bahwa nabi terbesar bukanlah Yesus. Padahal di dalam Alkitab setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Setelah Yesus yang ada adalah nabi palsu. Tetapi bagi mereka itu satu hal yang tidak dipahami. Yang berikut saya mengatakan Yesus sebagai seorang tabib dan atau pembuat mujizat. Mereka tidak memahami tentang ketabiban Yesus atau Yesus sebagai pribadi yang menyembuhkan begitu banyak penyakit, bahkan membuat berbagai banyak mujizat, baik itu tentang alam, sakit penyakit, baik tentang kuasa kegelapan, dan banyak sekali. Mereka tidak terbuka pikirannya untuk melihat keagungan dan kebesaran-kebesaran mujizat yang diperbuat oleh Yesus.
Mereka juga tidak memahami bahwa Yesus Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Seringkali mereka, para mantan-mantan Kristen ini, mengakui bahwa Yesus terkemuka di bumi di surga. Walaupun sedikit orang mengatakan salah satu, tetapi saya melihat bahwa Yesuslah satu-satunya yang terkemuka di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga. Tetapi mereka tidak memahami hal itu. Dan itu penyebabnya tidak lain karena mereka sudah dibutakan oleh dosa, kekuatan hawa nafsu yang menguasai hati dan pikiran mereka. Saya rindu Tuhan memberikan mereka tetap kesempatan untuk mereka bertobat, sehingga kelak mereka berbalik dari kejahatan mereka. Tapi kalaupun tidak, biarlah mereka berhadapan dengan Yesus yang adalah Raja segala Raja, yang akan menjadi hakim mereka di akhir zaman. Mereka juga tidak memahami tentang ketuhanan Yesus atau kekuriosan Yesus, bahwa Yesus adalah penguasa yang memimpin kepada keselamatan. Mereka juga tidak memahami bahwa Yesus gembala, gembala yang memimpin dalam hidup yang benar dan mulia. Ini beberapa gelar-gelar Yesus yang tidak utuh dipahami oleh mereka. Dan ketika mereka menjadi orang Kristen, saya heran siapa yang mengajari mereka, apalagi mereka mengatakan ada yang STH, MTH, ada yang doktor. Tetapi ini tidak bisa utuh dipahami oleh mereka. Sangat sayang sekali. Dan saya rindu kita sebagai orang Kristen yang masih Kristen sampai hari ini, mari kita mengenal tentang Yesus sebagai seorang guru yang berkuasa, Nabi sebagai seorang utusan Allah yang berkuasa, sebagai seorang tabib atau pembuat mujizat yang luar biasa, seorang raja yang berkuasa di bumi di surga, sebagai seorang Tuhan kurios, penguasa yang memimpin kepada keselamatan, seorang gembala yang membawa kita kepada air yang segar, kepada padang rumput yang hijau, yang memimpin kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Ini benar-benar harus dipahami oleh kita orang Kristen. Puji Tuhan. Mari kita mengenal lagi tentang kuasa Yesus. Kuasa Yesus nyata, sebagaimana dikisahkan di dalam Alkitab. Berbicara tentang kuasa Yesus di dalam Alkitab, itu sangat banyak sekali. Ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab tentang kekuasaan Yesus. Bahkan kalau kita berbicara mujizat, dalam Injil Yohanes dikatakan, pasal 20 dan 21, dikatakan, kalau seandainya semua perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Yesus ditulis, maka tidak ada yang mampu menuliskannya. Artinya, begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, tetapi apa yang tertulis di dalam kitab Injil, itu sudah mewakili dari semuanya. Jadi kuasa Yesus nyata sebagaimana dikisahkan di dalam Alkitab dan juga dalam kesaksian gerejanya sampai saat ini. Saya percaya sampai hari ini masih ada mujizat yang dikerjakan oleh Yesus melalui hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Saya sudah pernah membahas tentang topik apakah masih ada mujizat sampai hari ini. Di dalam channel ini Bapak Ibu bisa mendengarkan di sana. Kuasa yang dimiliki Yesus itu bukan kuasa yang sementara, bukan kuasa yang hanya tentatif. Ada orang mengatakan kuasa itu dulu, sekarang tidak ada lagi. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus, kuasa yang kekal ada di dalam pribadinya. Bahkan kuasa itu juga sudah diberikan oleh Yesus melalui hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Sebab dikatakan di dalam Kisah Rasul, kamu akan menjadi saksiku, kamu akan memiliki kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya kuasa yang dimiliki oleh Yesus diberikan juga kepada para orang percaya, dan itu terjadi sampai hari ini. Jadi kuasa Yesus itu adalah kuasa yang kekal. Kesaksian di dalam Alkitab dengan jelas memberitakan tentang kuasa Yesus. Itu berbicara tentang kuasa dalam mengajar, kuasa di dalam mengadakan mujizat, kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa untuk menyelamatkan, kuasa untuk memberikan damai sejahtera, kuasa untuk segala hal bagi kebaikan manusia, sempurna di dalam Yesus. Dan yang luar biasanya lagi adalah bahwa kuasa yang dimiliki Yesus, menurut pengakuan Yesus, menurut pernyataan Yesus, adalah diberikan atau berasal dari Bapa. Jadi Bapa Allah lah yang memberikan kepada Yesus kuasa itu sendiri.
Oleh karena itu, maka pernyataan Yesus tentang kuasa yang dimilikinya dan kuasa yang diberikan oleh Bapa kepadanya, sesuatu hal yang membuat iman orang Kristen menjadi iman yang tepat dan benar. Puji Tuhan. Saya mau tegaskan kepada kita orang percaya, karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus ini begitu nyata, baik di dalam kisah Alkitab, baik di dalam kisah gereja mula-mula, bahkan di dalam kisah gereja sampai sekarang ini, kuasa Yesus itu masih tetap sama. Oleh karena itu, maka orang yang menolak atau merendahkan Yesus, menolak segala karya dan kuasa Yesus, saya mau katakan itu sama dengan menolak dan merendahkan Allah. Menolak dan merendahkan Allah, Bapa yang memberikan kuasa kepada Yesus. Siapa yang menolak Yesus, siapa yang menolak kuasanya, siapa yang menolak karya Yesus, sama dengan menolak Allah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Karena Yesus berkata bahwa kuasa yang dimilikinya diberikan oleh Bapa kepadanya. Itu sangat jelas. Jadi siapa yang menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Orang yang demikian, maka tentulah akan mendapat bagian dalam penghukuman. Orang yang menolak Yesus, orang yang menolak kuasa Yesus, orang yang menolak ajaran Yesus, orang yang menolak pernyataan-pernyataan agung dari Yesus, maka upah bagi orang yang demikian, saya pastikan bahwa mereka akan mendapat hukuman kebinasaan selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Jadi pernyataan Yesus tentang kuasa yang ia miliki merupakan dasar, merupakan bangunan iman Kristen. Artinya kekristenan tidak akan menjadi Kristen yang kuat kalau tidak didasarkan kepada pengenalan terhadap Yesus, terhadap kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dan kekristenan juga tidak akan terbangun menjadi bangunan yang kuat, bangunan yang berguna, bangunan yang berarti jika tidak mengenal tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus sebagaimana Yesus sendiri mengatakannya. Oleh karena itu, maka mendasarkan iman kepada Yesus sesuai dengan pernyataan Yesus adalah suatu keputusan iman yang sangat tepat. Mendasarkan iman kepada Yesus sesuai dengan pernyataan Yesus tentang kuasanya, maka itu keputusan iman yang sangat tepat sekali. Saya mengajak orang Kristen untuk betul-betul mengenal dan mengalami kuasa Yesus ini. Melihat apa yang Yesus katakan tentang dirinya, tentang kuasanya, dan ini menjadi dasar dan bangunan iman Kristen. Puji Tuhan. Saya akan menunjukkan pernyataan Yesus tentang dirinya yang menjadi dasar dan bangunan iman Kristen. Di dalam Matius pasal 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Semua, artinya tidak ada lagi hal yang tidak diserahkan oleh Bapa kepada Yesus. Kalau Bapa sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus, berarti siapa yang menolak karya Yesus, menolak ajaran Yesus, menolak perbuatan Yesus, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi saya mau katakan di sini bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ini pernyataan Yesus. Tidak ada lagi yang tidak diserahkan. Semua. Keselamatan, pengampunan dosa, damai sejahtera, sukacita, hidup kekal bagi kita. Bahkan pengubahan hidup kita. Ada kuasa itu di dalam Yesus. Dan kuasa yang dimiliki Yesus itu diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Tidak ada seorang pun bisa mengenal Bapa selain daripada siapa yang berkenan untuk Allah, untuk Yesus memperkenalkan Bapa itu kepadanya. Ini sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Pernyataan Yesus berikut sebagai dasar dan landasan bangunan iman Kristen. Dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya apa? Tidak ada lagi sisi-sisi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah hidup manusia. Segala sesuatu yang berkepentingan dengan keselamatan kita, segala sesuatu yang berkepentingan dengan hidup kekal bagi kita, bahkan hidup damai di bumi ini, kuasa itu sudah ada pada Yesus.
Jadi bagi orang yang menolak Yesus, saya tegaskan, baginya kebinasaan, baginya kematian kekal. Tetapi siapa yang menerima Yesus? Bersyukur dan banggalah memiliki Yesus. Yang berikut, Lukas pasal 10 ayat 22. Ini kalimat yang sama dengan Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak ada seorang pun yang tahu selain anak dan orang yang berkenan kepadanya anak itu menyatakan hal itu. Jadi segala sesuatu, kalau kita ingin mengenal Bapa Allah Sang Pencipta, kenallah Dia melalui Yesus. Karena melalui Yesuslah pengenalan kepada Allah menjadi pengenalan yang benar. Maka saya mau katakan tidak ada pengenalan yang benar kepada Allah tanpa mengenal Yesus. Karena Yesuslah yang datang dari surga memperkenalkan siapa Bapa itu. Bagaimana cara Yesus memperkenalkan Bapa itu? Melalui segala karya-karya Yesus. Baik melalui ajarannya, baik melalui perbuatannya, janjinya, seluruh kehidupan Yesus menjadi sarana untuk orang mengenal Allah yang hidup dan yang benar. Jadi orang yang tidak mengenal Yesus pasti tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Yesus pastilah binasa karena tidak mengenal Allah. Sangat jelas. Yang berikut saya menunjukkan pernyataan Yesus tentang dirinya, di mana pernyataannya ini menjadi dasar dan bangunan iman Kristen. Yohanes 3, 15-17 dikatakan, setiap orang yang percaya kepadanya, di sini menunjuk kepada Yesus sendiri. Setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Maka dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepada anak tunggal Allah, tidak binasa. Ada orang mengatakan, Yesus kok anak tunggal Allah? Siapa ibunya? Bagaimana ibunya hamil? Anak tunggal Allah di sini sebutan bahwa Allah memiliki firman yang tunggal yang kekal dalam dirinya. Allah mengutus firman menjadi manusia. Dalam kemanusiaan Yesus, maka dia disebut sebagai anak tunggal Allah karena Maria hamil dari Allah benih firman oleh Roh Kudus menjadi manusia. Jadi karena firman menjadi manusia disebutlah sebagai anak tunggal Allah. Jadi anak tunggal Allah ini adalah sebutan, bukan makna biologis, tetapi makna teologis. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia memperoleh kebinasaan kekal. Di ayat berikut dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan menghakimi dunia. Jadi Allah mengutus firman menjadi manusia yang disebut sebagai anak Allah, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia melalui Yesus, melalui Sang Firman. Bagaimana caranya selamat? Dikatakan dalam kalimat berikut, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi jelas sekali pernyataan Yesus tentang di dalam dirinya sebagai jalan keselamatan, sangat jelas sekali. Maka saya heran, mengapa ada orang mengatakan mantan sekolah teologi, dokter, bahkan ada yang bergelar profesor, tetapi tidak memahami pernyataan Yesus ini. Dari pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Mau Anda mengatakan dia seorang guru, tetapi Yesus seorang guru yang berbeda. Mau Anda pun mengatakan dia sebagai seorang nabi, tapi Yesus tetap nabi yang berbeda. Mau Anda mengatakan Yesus sebagai seorang utusan, tapi Yesus utusan yang luar biasa. Dan tidak ada utusan, tidak ada nabi, tidak ada guru yang lebih baik daripada Yesus. Jadi Yesus sudah cukup, tidak butuh tambahan lagi. Berikut pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya yang menjadi dasar dan bangunan iman Kristen. Di dalam Yohanes 5, 22-27 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Dari ayat inilah maka muncul sebuah pemahaman yang pasti di dalam iman Kristen bahwa Yesus adalah hakim yang adil di akhir zaman. Karena Yesus adalah hakim di akhir zaman, maka Yesuslah yang memutuskan
Orang masuk surga dan orang masuk neraka. Oleh karena itu, maka siapa yang tidak percaya Yesus, nerakalah bagiannya. Tetapi siapa yang percaya Yesus, surgalah bagiannya. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Yesus pasti dibela oleh Yesus. Karena Yesus hakim. Karena Bapa di surga telah memberikan kuasa untuk menghakimi semua orang yang ada di dunia ini, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, kepada Yesus, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti menghormati Bapa. Dari ayat ini maka saya katakan, orang-orang yang menghina Yesus, maka Anda sedang meniti jalan masuk neraka. Orang-orang yang menghina Yesus, Anda sedang mempersiapkan diri untuk di neraka selama-lamanya. Karena apa dikatakan? Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti menghormati Bapa. Saya mau katakan begini. Jadi siapa yang menghina Yesus sama dengan menghina Bapa yang mengutusnya. Siapa yang menghormati Yesus sama dengan menghormati Bapa yang mengutusnya. Tetapi barang siapa tidak menghormati Yesus, ia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Jadi siapa yang memandang rendah kepada Yesus, pikirkan kalimat-kalimat Yesus ini. Maka Anda berhadapan dengan Yesus. Kami sebagai orang Kristen tidak perlu membela Yesus karena Yesus sudah di surga. Tapi Dia yang membela kami. Kami tidak seperti Anda yang membela iman Anda. Kami tidak membela iman kami. Tetapi kami hanya mengungkapkan, membuktikan dengan hidup yang benar. Itulah tugas kami sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang sudah memberikan kuasa penghakiman kepada Yesus, firman menjadi manusia. Yesus berkata begini lagi, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia, kepada Bapa, kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya mau katakan, hanya perkataan dan pengajaran Yesuslah yang bisa menarik orang dari kematian kepada kehidupan. Hanya dengan mendengar dan menerima perkataan pengajaran Yesuslah, orang bisa keluar dari kegelapan masuk kepada terang. Orang bisa keluar dari kegagalan kepada kesuksesan, keberhasilan. Karena Yesus berkata, sesungguhnya. Artinya di sini Yesus tidak main-main. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Yesus menentukan orang masuk surga. Yesus menentukan orang masuk neraka. Maka siapa yang merendahkan Yesus? Saya ulang-ulang. Dengarkan firman Tuhan ini. Di ayat berikut dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Di sini dikatakan Yesus memakai gelar sebagai Anak manusia. Dalam iman Kristen, kenapa Yesus memakai gelar Dia Anak manusia? Karena Yesus datang untuk semua manusia. Jadi bukan datang untuk hanya suku Israel, bukan hanya datang hanya untuk orang Kristen, tetapi Yesus datang untuk semua orang. Yesus membuka dirinya untuk semua orang. Apakah Anda percaya atau Anda menolak Dia? Oleh karena itu, maka saya tegaskan bahwa hidup, keselamatan, semua yang terbaik sudah Allah sediakan melalui firman yang diutus menjadi manusia, itulah Yesus Kristus yang disebut sebagai Anak Allah. Jadi pernyataan Yesus tentang dirinya, tentang kuasanya adalah dasar dan bangunan iman Kristen. Dan orang Kristen yang mengenal betul daripada pribadi Yesus, pernyataan dan pengajaran dan perbuatan Yesus ini, maka Anda sudah memiliki iman yang tepat dan benar. Puji Tuhan, bersyukur. Tapi yang belum, pikirkan dan renungkan kebenaran ini. Haleluya. Saya akan menunjukkan lagi pernyataan-pernyataan Yesus tentang dirinya yang menjadi dasar dan bangunan iman Kristen. Yohanes 6 ayat 40 dikatakan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku,
Apa itu? Supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, apa kehendak Bapa? Mengapa Bapa mengutus firman menjadi manusia? Itulah Yesus. Mengapa Bapa mengutus firman menjadi manusia? Itulah Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Tujuannya adalah supaya setiap orang yang melihat dan percaya kepada Yesus, firman yang menjadi manusia itu, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya, apalagi, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi jelas bahwa Yesus akan membangkitkan orang yang melihat dan percaya kepada Yesus di akhir zaman. Saya percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada kuasanya. Saya percaya bahwa dia firman menjadi manusia. Saya percaya dia sebagai seorang nabi yang diutus Allah, yaitu nabi yang tidak berdosa. Maka saya yakin kebangkitan menjadi milik saya di akhir zaman. Bagi Anda, bagaimana? Berikut lagi pernyataan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Artinya, orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah mengalami kematian selama-lamanya, tetapi ada kehidupan. Mengapa? Karena ketika orang mati di dalam Yesus, rohnya kembali kepada Yesus. Sebab Yesus sudah berkata di kayu salib, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Itu bukti bahwa orang yang percaya, orang yang sungguh memberikan hatinya kepada Yesus, kepada kuasa Yesus, kepada pribadi Yesus, maka keselamatan sudah berjamin. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, artinya di sini, setiap orang yang hidup dan percaya, selama hidup kita percaya kepada Yesus, maka tidak ada kematian selama-lamanya. Dan ada pertanyaan, percayakah engkau akan hal ini? Mengapa Yesus membuat pertanyaan, percayakah engkau akan hal ini? Artinya di sini, butuh respon dari kita terhadap kuasa yang sempurna yang Allah anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak percaya, tidak terjadi. Tapi kalau kita percaya, Yesus akan berkata, "Jadilah menurut imanmu." Jadi pernyataan-pernyataan Yesus ini membuat keyakinan saya semakin teguh. Dan saya tidak mau menggantikan Yesus dengan hal apapun. Saya sangat kasihan orang-orang yang meninggalkan Yesus. Karena hal-hal ini seringkali atau belum pernah mereka mengerti. Dan saya membuat video ini untuk mengingatkan semua orang. Pernyataan Yesus tentang dirinya ini menjadi dasar dan bangunan iman Kristen yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergantikan, yang tidak bisa diruntuhkan oleh hal apapun. Bagi Anda yang percaya kebenaran ini, bersyukurlah Anda, karena Anda memiliki kebenaran-kebenaran yang sejati. Haleluya. Jadi, saya mau negaskan bahwa pernyataan Yesus ini sangat luar biasa. Mari kita lihat lagi di dalam Yohanes 12 ayat 44-46. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku." Perhatikan, siapa yang percaya kepada Yesus, berarti dia percaya kepada Bapa yang mengutusnya, kepada Allah yang Esa yang mengutusnya. Dan barang siapa melihat Yesus, ia melihat dia yang telah mengutusnya. Apa artinya di sini? Yesus mau memastikan bahwa tidak boleh ada keraguan lagi di dalam hidup orang percaya, bahwa di dalam Yesus itulah segala kepenuhan, segala rencana, segala kehendak Allah sudah sempurna untuk kepentingan kita. Di sini dia. Jadi dikatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Kegelapan itu apa? Kegelapan hidup. Kegelapan karena hidup dalam dosa, masih terikat dengan keduniawian. Tetapi Yesus datang sebagai terang, terang yang menyingkirkan kegelapan. Maka saya katakan, orang yang hidup di dalam Yesus, hidupnya terang, cara berpikirnya terang, visinya terang, keluarganya terang. Oleh karena itu, maka saya tegaskan, pernyataan Yesus tentang dirinya ini sesuatu pernyataan yang sangat mengagumkan buat saya. Dan saya percaya juga kepada kita semua. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku,
tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Berarti kalau siapa tidak percaya kepada Yesus, berarti dia tidak percaya kepada Allah yang Esa, yang mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus. Dan siapa yang tidak mau membuka hati kepada Yesus, sama dengan menutup hatinya kepada Allah yang mengutus. Tapi siapa yang menerima Yesus, berarti itu penerimaan kepada Allah yang menurunkan firman menjadi manusia. Maka Yesus berkata, aku telah datang ke dunia sebagai terang. Terang di sini artinya menyingkirkan kegelapan. Terang di sini artinya menyingkirkan ketidakpastian. Terang artinya di sini membuka jalan kepada jalan yang lurus. Maka siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan tinggal dalam kegelapan, akan keluar, ditarik, maka kegelapan akan sirna, akan hilang dari kehidupannya. Dan ini suatu kebanggaan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus, perdengarkanlah apa pernyataan Yesus tentang dirinya ini. Yohanes 17 ayat 2 dikatakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yohanes 17 ayat 2, bahwa di dalam Yesus ada jaminan untuk hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Puji nama Tuhan. Ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat mengagumkan dalam keimanan kita sebagai orang Kristen. Dari pernyataan-pernyataan Yesus yang begitu agung, maka saya mau menegaskan, menolak kuasa Yesus sama dengan memilih kebinasaan. Menolak Yesus sama dengan memilih mengikut setan. Menolak Yesus sama dengan Anda memilih untuk hidup dalam kegelapan. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus mencakup segala hal. Kuasa untuk mengadakan mujizat, kuasa untuk memberikan ajaran etika dan moral yang sangat tinggi dan sempurna. Kuasa untuk menebus dan mendamaikan. Menebus artinya Allah menghukum manusia, dan Allah menarik manusia, membatalkan hukuman itu. Manusia yang terhukum itu diambil alih kembali oleh Allah dan diberikan pendamaian. Kuasa untuk mengampuni dosa, jelas dikatakan oleh Yesus. Kuasa untuk membebaskan dari si jahat, dari perhambaan dosa, ada pada Yesus. Kuasa untuk menyelamatkan dari dosa, jelas ada dalam Yesus. Kuasa untuk membawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia, ada di dalam Yesus. Segala kuasa yang dimiliki Yesus mencakup segala hal. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus. Serahkan hidup kepada Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang. Serahkan saja. Yesus, aku percaya Engkau terang bagi hidupku. Yesus, aku percaya Engkau juru selamat, Engkau penguasa, Engkau penebus, Engkau penjamin keselamatanku. Tentu ini harus menjadi iman orang Kristen. Jangan ragukan sedikit pun tentang kuasa Yesus yang agung dan mulia ini. Haleluya. Jadi menolak kuasa Yesus sama dengan memilih kebinasaan. Dengan demikian, maka kuasa Yesus telah sempurna. Kuasa Yesus cukup sebagai jaminan iman di tengah segala situasi kehidupan kita. Yohanes pasal 14 ayat 6-7 kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Puji Tuhan. Pernyataan Yesus ini merupakan pernyataan yang agung, yang sangat luar biasa, dan sangat meneguhkan iman percaya orang-orang Kristen. Inilah sebuah kebenaran yang bisa saya bagikan bagi kita pada hari ini. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat yang memastikan untuk kita terus cinta Yesus, untuk kita terus mengasihi Yesus, dan beritakanlah Yesus kepada semua suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin.